Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang gerak vertikal. Nah, gerak vertikal ini dia termasuk ke dalam gerak lurus, berubah, beraturan atau GLBB. Nah, untuk gerak vertikal sendiri dia ada gerak vertikal ke atas, ada gerak vertikal ke bawah, dan ada gerak jatuh bebas. Yang pertama yang akan kita bahas itu adalah tentang gerak vertikal ke atas. Nah, gerak vertikal ke atas ini misalkan kita melemparkan sebuah benda yang arahnya itu ke atas secara vertikal kayak gini ya. Nah, benda yang kita lempar itu awalnya dia mempunyai kecepatan awal. Jadi saat kita melempar itu dia mempunyai kecepatan awal yang besarnya itu adalah V0. Nah, kemudian seiring berjalannya waktu nah kecepatannya ini semakin lama itu akan semakin berkurang atau mengalami perlambatan sampai akhirnya dia berada pada puncak tertingginya atau pada ketinggian maksimumnya, itu nilai Vt-nya itu adalah 0. Jadi V di puncak tertingginya atau di titik tertingginya itu adalah 0. Nah, misalkan ketinggian ini kita sebut dengan H, kita bisa mencari nilai kecepatan akhirnya atau nilai ketinggiannya itu dengan menggunakan persamaan ini ya. Jadi Vt itu adalah kecepatan akhir, ini kecepatan akhirnya, itu satuannya dalam meter per sekon, itu bisa kita cari dari V0 itu adalah kecepatan awalnya, dikurangi dengan G dikalikan T. G-nya itu adalah percepatan gravitasi bumi, satuannya dalam meter per sekon kuadrat, dan T-nya itu adalah waktu, satuannya dalam second atau detik ya. Kemudian kita bisa mencari ketinggiannya atau H. H itu dengan V0T dikurangi setengah GT kuadrat. V0-nya kecepatan awal dikalikan dengan T-nya itu waktu dikurangi dengan setengah kalikan gravitasi, percepatan gravitasi bumi dikalikan dengan waktu dikuadratkan. Nah, atau bisa juga kita mencari Vt kuadrat itu sama dengan V0 kuadrat min 2 kalikan G dikalikan dengan H-nya. Untuk contohnya ini, jadi sebuah bola itu dilempar ke atas dan kecepatannya 10 meter per sekon. Ini adalah kecepatan awal ya, atau V0-nya itu 10 meter per sekon. Yang ditanyakan, hitunglah ketinggian maksimum yang dicapai bola. Dengan gravitasi buminya itu adalah, atau diketahui gravitasi buminya itu adalah 10 meter per sekon kuadrat. Nah, dari soal kan diketahui V0-nya itu adalah 10 meter per sekon. Kemudian karena di sini hitunglah ketinggian maksimum, berarti kalau misalkan di titik maksimum tadi ini ya, maka kecepatan akhirnya itu adalah 0 ya, atau V di titik tertingginya itu adalah 0, sehingga di sini Vt-nya itu adalah 0 meter per sekon karena dia berada di titik tertinggi. Selanjutnya untuk G-nya atau percepatan gravitasi buminya ini adalah 10 meter per sekon kuadrat. Nah, untuk mencari ketinggian maksimum, kita bisa menggunakan persamaan Vt kuadrat sama dengan V0 kuadrat dikurangi 2 kalikan G kalikan H. Nah, tinggal dimasukkan aja ya angka-angkanya. Jadi, Vt-nya itu adalah 0, V0-nya itu adalah 10, jadi 10 kita kuadratkan. Kemudian dikurangi 2 kalikan G, G-nya 10 kalikan H. H ini adalah yang kita cari. Nah, maka setelah dihitung kan 0 kuadrat 0. Kemudian 10 kuadrat itu kan 100, dikurangi 2 kali 10, maka 20, dikalikan H. Nah, berarti kan sama halnya bisa saja kita tuliskan, jadi 20H itu sama dengan 100, maka H-nya itu adalah 100 dibagi dengan 20, hasilnya adalah 5 meter. Gitu ya. Nah, selanjutnya itu adalah gerak vertikal ke bawah. Jadi kalau yang tadi kita bahas adalah gerak vertikal ke atas, nah sekarang gerak vertikal ke bawah. Gerak vertikal ke bawah kebalikannya ya. Jadi kalau misalkan si benda pada gerak vertikal ke atas itu kita lempar secara vertikal ke atas. Nah, untuk yang gerak vertikal ke bawah itu adalah sebuah bendanya kita lempar dia secara vertikal ke bawah, dengan kecepatan awal atau kecepatan mula-mulanya itu adalah V0. Nah, pada gerak vertikal ke bawah ini, nilai V0-nya itu tidak sama dengan 0. Ini ya, berarti dia mempunyai nilai tidak sama dengan 0. Nah, kalau misalkan V0-nya itu sama dengan 0, maka dia masuk ke dalam gerak jatuh bebas. Ini ya, V0-nya sama dengan 0 itu adalah gerak jatuh bebas. Sedangkan kalau misalkan V0-nya itu tidak sama dengan 0, maka dia gerak vertikal ke bawah. Nah, selanjutnya
pada gerak vertikal ke bawah ini, kecepatan benda itu semakin lama akan semakin cepat. Hal ini dikarenakan adanya pengaruh gravitasi bumi. Nah, maka kita bisa mencari besarnya kecepatan setelah T detik atau besarnya ketinggian itu dengan menggunakan persamaan ini ya. Jadi Vt itu adalah V0 ditambah G kalikan T. Jadi kalau misalkan di gerak vertikal ke atas tadi ini ya, itu adalah min G kalikan T. Kalau misalkan di gerak vertikal ke bawah maka dia plus G kalikan T. Jadi Vt itu adalah V0 plus G kalikan T. Sama ya, Vt-nya itu adalah kecepatan akhir, kemudian V0-nya itu adalah kecepatan awal, G-nya itu adalah percepatan gravitasi bumi, dan T-nya itu adalah waktu. Kemudian untuk mencari ketinggiannya, ketinggian benda ini ya. Nah, itu adalah V0 dikalikan T ditambah setengah GT kuadrat. Ini hanya. Nah, terus untuk mencari VT kuadrat itu sama dengan V0 kuadrat ditambah 2 kalikan G kalikan H. Nah, untuk yang gerak jatuh bebas ini, nah karena di sini V0-nya itu adalah 0, maka persamaannya itu kan sebenarnya sama dengan ini ya, hanya karena V0-nya ini adalah 0, jadi kan karena 0, jadi misalkan VT itu sama dengan V0 ditambah G kalikan T, maka karena V0-nya 0, jadi tinggal G kalikan T, jadi VT itu adalah G kalikan T, ini ya. Atau untuk mencari H-nya itu kan V0T ditambah setengah GT kuadrat, karena V0-nya itu 0, maka tinggal setengah GT kuadrat, ini ya. Hal yang sama untuk yang VT kuadratnya, sama karena V0-nya itu adalah 0, maka di sini 0 tinggal 2G kalikan H. Ini ya, untuk yang gerak jatuh bebas. Untuk contoh soalnya, seorang anak melempar sebuah benda ke dalam sumur yang kering dengan kecepatan mula-mulanya itu adalah 5 meter per sekon dan menyentuh dasar sumur setelah 1 detik. Hitunglah kedalaman sumur dan kecepatan benda saat mengenai dasar sumur tersebut, dan percepatan gravitasi buminya itu adalah 10 meter per sekon kuadrat. Nah, di sini yang pertama diketahui itu adalah V0-nya ya, atau kecepatan mula-mula itu adalah 5 meter per sekon. Kemudian diketahui juga T atau waktunya itu adalah 1 detik. Ini ya. Kemudian percepatan gravitasi buminya itu adalah 10 meter per sekon kuadrat. Nah, yang ditanyakan yang pertama adalah kedalaman sumur. Ini adalah hanya dan kecepatan benda saat mengenai dasar sumur atau Vt-nya atau kecepatan akhirnya ya. Nah, untuk mencari kedalaman sumur kita bisa menggunakan persamaan H sama dengan V0 kalikan T ditambah setengah GT kuadrat. Nah, ini tinggal kita masukkan aja angkanya. V0-nya itu adalah 5, T-nya itu adalah 1, setengah ditambah setengah dikalikan ini adalah G-nya 10, itu adalah G-nya, dan T kuadrat 1 kuadrat. Nah, kita hitung maka nanti hasilnya adalah 10 meter. Untuk mencari kecepatan bendanya kita bisa menggunakan persamaan Vt itu sama dengan V0 plus G kalikan T. Vt-nya itu yang kita cari ya, jadi V0-nya itu kan 5 ditambah G-nya 10 kalikan T-nya itu adalah 1, sehingga 5 ditambah 10 adalah 15.